Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya kembali pada pagi hari ini ingin menyampaikan satu bahan renungan kepada kita semua. Pada pagi hari ini saya ingin mencoba menyodorkan satu kisah, satu cerita, dan kita bisa jadikan bahan renungan untuk memperbaiki diri kita, yaitu tentang cara mengobati watak bejat seorang anak laki-laki. Namun setelah wataknya kembali baik, justru menimbulkan akibat buruk. Baik, ikuti kisah ini dengan menonton channel ini dan jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke arah yang lebih baik. Saudara-saudaraku sekalian, suatu ketika ada seorang anak lelaki dengan karakter yang sangat buruk. Ayahnya memberinya sekantong penuh paku dan memintanya untuk menancapkan satu paku di pagar taman setiap kali dia kehilangan kesabaran dan atau bertengkar dengan seseorang. Hari pertama, bocah itu membawa dan memaku 37 paku di pagar taman. Namun, pada minggu-minggu berikutnya, bocah itu belajar mengendalikan dirinya sendiri, dan jumlah paku yang ditancapkan pada pagar pun semakin berkurang setiap hari. Bocah itu lalu menemukan bahwa ternyata lebih mudah untuk belajar mengendalikan dirinya sendiri daripada memaku pagar. Akhirnya hari itu tiba ketika anak laki-laki itu tidak memaku paku di pagar kebun satupun. Kemudian dia pergi ke ayahnya dan mengatakan kepada ayahnya bahwa hari ini dia tidak perlu memaku paku di pagar kebun. Ayahnya kemudian memberitahu bocah itu untuk mencabut satu paku dari pagar untuk setiap hari ketika dia berhasil mengendalikan emosinya dan tidak kehilangan kesabarannya. Berhari-hari berlalu dan akhirnya bocah lelaki itu bisa memberitahu ayahnya bahwa dia telah mencabut semua paku dari pagar. Saudara-saudaraku sekalian, lalu sang ayah membawa putranya ke depan pagar dan memberitahunya, "Anakku, kau memang sudah berperilaku baik, tapi lihat betapa banyak lubang yang kau tinggalkan di pagar. Apa yang telah kau lalu lakukan? Kau telah menancapkan paku di pagar, lalu mencabutnya kembali. Itu menunjukkan bahwa pagar itu meninggalkan luka yang tidak mungkin akan kembali sama dengan keadaan semula." Saudara-saudaraku yang saya cintai dan saya banggakan, dari kisah ini memberikan makna kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa ketika Anda berdebat dengan seseorang dan mengatakan padanya kata-kata buruk, maka itu berarti Anda akan meninggalkannya dengan luka seperti luka yang ada di pagar ini. Apa artinya? Bahwa Anda bisa menusuk seorang pria
dan kemudian mengambil pisau itu kembali. Tetapi Anda pasti telah meninggalkan luka. Meskipun luka itu akan diobati, tetapi keadaannya pasti tidak sama dengan keadaan semula. Tidak masalah berapa kali Anda meminta maaf, namun luka itu tetap akan ada. Luka yang disebabkan oleh kata-kata sama sakitnya, sama buruknya dengan luka fisik. Oleh karena itu, sahabat-sahabatku sekalian, mari kita senantiasa mengawal diri kita. Mari kita senantiasa mengendalikan diri kita untuk tidak melukai perasaan orang lain. Mari kita menjaga lisan kita untuk tidak berkata-kata kasar kepada orang lain. Apapun peran kita, siapapun kita, pasti kita akan diperhadapkan pada suatu kondisi yang kadang-kadang sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, kita akan mengeluarkan kata-kata kasar. Kita akan memarahi orang-orang di sekitar kita. Mungkin selaku orang tua kita memarahi anak kita. Mungkin kita selaku istri kita marah berkata kasar kepada suami kita. Mungkin kita selaku suami berkata-kata kasar kepada istri kita. Mungkin juga karena kita selaku majikan, kita tidak senang dengan pekerjaan asisten rumah tangga kita. Kita pun kadang-kala berkata kasar kepada mereka. Terlebih lagi ketika kita sebagai pejabat, kita sebagai pemimpin di suatu organisasi, di sebuah kantor, pasti setiap saat, sadar atau tidak sadar, kita akan mengeluarkan kata-kata kasar ketika kita memarahi anak buah atau bawahan kita. Oleh sebab itu, camkanlah cerita inspirasi ini bahwa sekali kita melukai orang lain, maka luka itu tidak akan pernah hilang selamanya di dalam diri orang yang kita lukai. Akhirnya, saya ingin mengajak betapa perlunya kita menjaga diri kita, menjaga pertemanan kita, karena teman adalah perhiasan langka. Mereka membuat Anda tersenyum dan mendukung Anda. Mereka siap mendengarkan Anda kapanpun Anda membutuhkannya. Mereka ada di belakang Anda dan mereka membuka hati mereka kepada Anda. Tunjukkan kepada teman-teman Anda betapa Anda sangat mencintainya. Oleh sebab itu, jagalah selalu lisan kita untuk selalu berlaku baik kepada teman-teman, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, anak-anak kita, dan kepada bawahan-bawahan kita. Akhirnya, saya menitip harapan, bagikan video ini kepada semua orang yang Anda anggap teman Anda. Kirimkan kepada orang yang Anda anggap orang dekat Anda dan orang yang Anda cintai. Jika pesan ini dikirim kembali kepada Anda, itu artinya Anda adalah bagian dari sekelompok teman. Namun jika Anda terlalu sibuk untuk mengirimkannya kepada seseorang dan berkata pada diri sendiri, saya akan mengirimkannya nanti. Yakinlah, mungkin saja Anda tidak akan pernah mengirimnya. Baik, saudara-saudaraku sekalian, itulah secercah bahan renungan untuk kita ambil maknanya agar kita terus mengawal diri kita, menjaga lisan kita untuk tidak melukai hati orang lain. Terima kasih atas atensinya. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Jangan lupa subscribe video ini
Dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.